Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai setengah putaran dan rotasi, yakni teorema 4.8, 6.1, 6.2, dan 6.3. Langsung saja, di anggota kelompok di sini ada saya sendiri, nama Reta Resayanti, dengan NIM 3 digit terakhir 108. Kemudian ada rekan saya yang pertama Silmah Amiratun Nailah dengan NIM 3 digit terakhir 016. Kemudian Adinda Cahyaningrum dengan NIM 3 digit terakhir 072, dan Nazwa Aliatuz Zaila dengan NIM 3 digit terakhir 137. Langsung saja kita ke teorema 4.8, yaitu setengah putaran merupakan transformasi langsung. Untuk pembuktian di buku itu pembuktiannya seperti ini. Kita ambil sebarang titik B dan C. Kita misalkan B aksen sama dengan HAB dan C aksen sama dengan HAC. Lalu orientasi ABC positif dan orientasi A B aksen C aksen positif. Nah, di sini saya buat pembuktiannya menjadi bentuk tabel. Nah, bentuk tabelnya kira-kira seperti ini. Di sini saya bagi menjadi 6 langkah. Nah, di langkah pertama itu kan tadi ada gambar 2 garis yang berpotongan. Nah, yang pertama yaitu kita tetapkan titik pusat putaran A sebagai titik asal koordinat, yaitu 0,0. Nah, alasannya agar kita mudah untuk membuktikannya secara aljabar atau geometris. Kemudian kita ambil sembarang titik B, X1, Y1, dan C, X2, Y2 untuk membentuk segitiga ABC. Nah, di sini kita ambil titik B. Titik B di sini adalah koordinatnya X1, Y1. Kemudian titik C di sini koordinatnya X2, Y2. Nah, dari titik B dan titik C itu bisa dihubungkan garis menjadi bentuk segitiga ABC. Nah, sebenarnya menghubungkan titik B dan C ini ada pada teorema di geometri, yaitu 2 titik dapat dibentuk satu garis, kurang lebih seperti itu, sehingga kita menghubungkan titik B dan C ini menghasilkan segitiga ABC. Nah, kemudian setelah kita bentuk segitiga ABC, lalu kita tentukan orientasi atau arah segitiga ABC menggunakan determinan. Nah, untuk rumus determinannya sendiri yaitu D besar sama dengan X1 Y2 dikurangi X2 Y1. Di sini kita asumsikan dulu nilai D ini adalah lebih dari 0 atau orientasinya positif. Nah, sebelum kita lanjut, setengah putaran merupakan transformasi langsung itu sebenarnya ada di buku halaman 53 mengenai transformasi langsung. Jadi itu ada di buku halaman 54, yaitu definisi 2.3. Itu mengatakan bahwa suatu transformasi dikatakan transformasi langsung jika transformasi tersebut mempertahankan orientasi. Nah, apabila transformasi balik yaitu jika transformasinya mengubah orientasi. Setelah kita menggunakan rumus determinan yaitu X1 Y2 dikurangi X2 Y1, di langkah 4 ini itu kita kalikan koordinat dari B aksen dan juga C aksen dengan negatif 1. Itu seperti di halaman 80 berapa gitu, saya lupa, yaitu apabila setengah putarannya terhadap titik pusat atau 0,0, maka koordinatnya hanya dikali negatif, yaitu negatif 1, sehingga di sini koordinat B aksen menjadi min X1, min Y1, dan koordinat C aksen yaitu min X2, min Y2. Lanjut di sini di langkah kelima kita hitung orientasi bayangan tadi segitiga A, B aksen, C aksen menggunakan determinan. Nah, di sini saya tuliskan determinan atau D aksen sama dengan ini, kita substitusikan nilai X1 Y2 X2 Y1 nya menjadi nilai negatif di langkah keempat tadi. Jadi X1 nya diganti min X1
Y2 nya diganti min Y2 dikurangi X2 nya diganti min X2 dan Y1 nya diganti min Y1, sehingga kita hitungkan min kali min hasilnya plus, yaitu X1 Y2 dikurangi X2 Y1. Nah, kalau kita perhatikan nilai D aksen ini adalah X1 Y2 dikurangi X2 Y1. Itu sama seperti nilai D di langkah ketiga, yaitu sama-sama X1 Y2 dikurangi X2 Y1. Nah, di langkah 3 tadi kan kita asumsikan hasilnya positif atau orientasinya positif, sehingga di sini D aksen sama dengan D. Kemudian karena D aksennya sama dengan D dan D ini lebih dari 0, maka orientasi A, B aksen, C aksen bernilai positif. Nah, karena nilainya positif, maka setengah putaran merupakan transformasi langsung. Dari definisi transformasi langsung yaitu mempertahankan orientasi arah. Nah, bagaimana cara kita tahu orientasi dari ini A, B, dan C itu searah atau berlawanan jarum jam? Ya, kita menggunakan determinan ini di langkah ketiga. Nah, jika determinan koordinat yang kita hitung itu atau yang kita hitung silang hasilnya positif, maka dia berlawanan jarum jam. Nah, karena di sini yang tadi kita sudah hitung di langkah 5 ini hasilnya positif, maka orientasinya berlawanan arah jarum jam. Kemudian tadi di langkah ke-4 setengah putaran membalik semua nilai koordinat. Jadi yang tadinya positif menjadi negatif seperti yang saya jelaskan tadi. Titik B menjadi min X1 Y1, min Y1, dan titik C menjadi C aksen yaitu min X2, min Y2. Ketika disubstitusi hasilnya positif, maka nilai arahnya atau determinannya kembali ke angka yang sama sebelum diputar. Karena perhitungannya tadi menghasilkan nilai yang sama, maka transformasi ini berarti kan tidak mengubah arah atau orientasi. Oleh karena itu, tadi disimpulkan bahwa setengah putaran masuk ke dalam kategori transformasi langsung. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa kita harus menggunakan determinan. Jadi determinan sendiri itu adalah alat atau sebuah rumus perhitungan untuk mendeteksi arah putaran dan luas. Nah, misal kita sedang mengelilingi lapangan bentuknya segitiga dari titik A, B ke C. Jika rute jalan kita berlawanan arah jarum jam, maka kita menganggap bahwa jalan itu benar atau positif. Nah, jika rute jalan kita searah jarum jam, itu dianggap terbalik atau negatif. Nah, rumus determinan X1 Y2 dikurangi X2 Y1 itu untuk mendeteksi apakah arah kita sudah benar atau positif atau terbalik atau negatif tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab rotasi. Sebelum saya menjelaskan ke pembuktian teorema pada bab rotasi, di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Apa itu rotasi? Suatu rotasi dengan pusat P dan sudut rotasinya alfa adalah sebuah transformasi titik pada R2 sedemikian hingga tiap titik A pada R2 ditransformasikan ke titik A aksen dan besar sudut A aksen PA itu sama dengan alfa. Jadi, rotasi itu transformasi titik dengan pusat P dan sudut rotasinya alfa, hasilnya nanti A aksen. Dengan demikian, untuk dapat melakukan putaran, harus ada atau ditentukan dulu sebuah titik sebagai pusat putaran dan sebuah sudut sebagai sudut putaran. Rotasi dengan pusat P dan sudut alfa ditulis RP alfa dan didefinisikan. Rotasi titik P dengan pusat P dan sudut putaran alfa sama dengan P aksen. Yang pertama, jika A tidak sama dengan P, maka rotasi titik A dengan pusat P dan sudut putar alfa sama dengan A aksen, sedemikian hingga besar sudut APA aksen sama dengan alfa dan jarak P ke A itu sama dengan jarak P ke A aksen. Lalu yang kedua, jika arah putar A ke A aksen berlawanan dengan putaran jarum jam,
alfa diberi tanda positif dan sebaliknya negatif. Selanjutnya, di sini saya akan membuktikan teorema 6.1. Bunyinya yaitu rotasi merupakan isometri. Untuk membuktikannya, kita ambil sembarang titik di R2, misalkan titik A dan B, di mana dua titik ini adalah dua titik yang berbeda, yaitu A tidak sama dengan B. Lalu berdasarkan definisi, rotasi titik A dengan pusat P dan sudut putar alfa itu sama dengan A aksen, yang berarti jarak P ke A sama dengan jarak P ke A aksen, dan besar sudut AP A aksen, besar sudut AP A aksen sama dengan alfa. Lalu yang kedua, rotasi titik P dengan pusat P dan sudut putar alfa sama dengan P aksen, yang berarti jarak P ke B itu sama dengan jarak P ke B aksen, dan besar sudut B aksen sama dengan alfa. Sehingga di sini PA, jarak P ke A itu sama dengan P ke A aksen, dan jarak P ke B itu sama dengan P ke B aksen. Nah, karena sudutnya itu sama alfa, jadi kita tulis bahwa besar sudut AP A aksen sama dengan besar sudut BP B aksen sama dengan alfa. Lalu kita pandang sudut B aksen P A aksen, itu sudut ini. Untuk menentukan besar sudutnya, maka kita menggunakan alfa. Ini kan kalau full gini alfa. Lalu untuk mengetahui besar sudut yang ini aja, berarti alfa dikurangi sudut ini kan. Berarti alfa dikurangi besar sudut A aksen PB. Lalu langkah yang keenam, kita pandang juga sudut APB. Nah, untuk menentukan besar sudutnya juga sama. Kalau kesininya itu alfa, berarti untuk menentukan besar sudut APB, maka alfa dikurangi sudut ini, yaitu alfa dikurangi besar sudut A aksen PB. Dari situ, maka besar sudut B aksen P A aksen itu sama dengan besar sudut BPA, karena tadi dari sini ini cara menentukannya sama, maka kita bisa katakan bahwa besar sudutnya itu sama atau kongruen. Kita beri tanda dulu. Nah, dari situ maka kita tahu bahwa segitiga PAB itu kongruen dengan PAB itu kongruen dengan P aksen B aksen berdasarkan sisi sudut sisi. Karena segitiganya kongruen, jadi jarak A ke B atau AB sama dengan jarak A aksen ke B aksen, yaitu AB sama dengan A aksen B aksen. Maka rotasi merupakan isometri itu terbukti, dan hal ini berlaku jika setiap titik A tidak sama dengan B di R2. Selanjutnya ada teorema 6.2 mengenai komposisi rotasi dengan pusat yang sama.
Nah, teorema ini berbunyi komposisi R1 dengan pusat P sejauh alfa dilanjutkan dengan rotasi R2 dengan pusat P sejauh beta sama dengan rotasi R3 dengan pusat P sejauh alfa plus beta. Nah, pembuktiannya di sini kita ambil sembarang titik A. Nah, ada ilustrasi gambar, yaitu di sini ada titik P sebagai pusat rotasi dan titik A. Nah, yang pertama, kita rotasikan titik A ini dengan pusat P sejauh alfa, sehingga akan didapati dengan titik A aksen. Nah, berdasarkan definisi rotasi, maka akan didapati sudut A, P, A aksen, di mana besar sudutnya itu adalah alfa, dan jarak titik A aksen ke pusat ini sama dengan jarak titik pusat ke titik A, yaitu maka PA ini sama dengan PA aksen. Langkah selanjutnya, titik A aksen ini kita rotasikan lagi terhadap pusat P dengan besar rotasinya yaitu beta, maka akan kita dapati titik A double aksen di sini. Sama, berdasarkan definisi rotasi, maka akan didapati sudut A aksen P A double aksen yang besarnya itu adalah beta, dan panjang P A aksen ini sama dengan P A double aksen. Nah, karena PA ini sama dengan PA aksen dan PA aksen ini sama dengan PA double aksen, maka dapat kita tuliskan bahwa PA ini sama dengan PA double aksen karena sifat transitif. Nah, lalu kita juga dapat menghitung besar total sudut yang terbentuk, yaitu sudut APA double aksen dengan menambahkan sudut APA aksen ditambah sudut A aksen PA double aksen, atau sama dengan besar sudut dari A plus beta. Nah, karena jaraknya sama, yaitu PA sama dengan PA double aksen dan total sudutnya yang terbentuk adalah alfa plus beta, maka terbukti bahwa rotasi dari A double aksen adalah hasil rotasi titik A sejauh alfa plus beta dengan pusat P. Maka teorema 6.2 ini terbukti benar. Selanjutnya kita akan membahas teorema 6.3, yaitu jika RP, alfa dan RP, beta suatu rotasi, maka untuk setiap titik A dari elemen R2 itu berlaku RP beta, komposisi RP alfa dari A itu sama dengan RP alfa komposisi RP beta dari A. Nah, kita akan buktikan satu persatu dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, di sini kita misalkan RP alfa dari A itu A aksen dan RP beta dari A aksen itu A double aksen. Nah, akan ditunjukkan ini ruas kirinya terlebih dahulu. Nah, di sini langkah pertama dari pemisalan tadi, RP alfa A itu kan sama dengan A aksen. Maka besar sudut dari AP A aksen itu adalah alfa. Misalkan kita alfa di sini. Nah, selanjutnya, dan dari definisi rotasi sendiri, PA itu sama dengan PA aksen. Jadi ruas kaki sudut ini itu sama dengan PA aksen. Selanjutnya angka yang kedua, RP beta dari A aksen itu sama dengan A double aksen. Dari pemisalan ini juga. Maka besar dari sudut A double aksen PA aksen itu sama dengan beta. Misalkan beta di sini. Lihat ya sudut. Dan PA double aksen sama dengan PA aksen.
Gitu. Dari definisi rotasi juga. Nah, lalu dari langkah 1 dan 2 ini, kita mendapatkan kalau dikomposisikan RP beta, komposisi RP alfa dari A itu akan sama dengan A double aksen. RP alfa dari A ini kan bisa substitusikan juga dari sini, maka RP beta dikalikan dengan ini, maka menjadi A double aksen. Nah, dengan itu besar sudut dari A double aksen PA itu sama dengan alfa ditambah beta. Besar sudutnya jadinya kayak digabung alfa dan betanya gitu. Lalu ruas garis dari sudut itu PA double aksen itu akan sama dengan PA ini sama dengan ini. Oke, jadi ruas kiri ini terbukti, udah dibuktikan. Oke, lanjut ke ruas kanan, apakah sama dengan hasil ini? Oke, kita misalkan RP beta dari A ini A triple aksen. Lalu RP alfa dari A itu A 4 aksen. Nah, di sini akan ditunjukkan dari ruas kanannya, yaitu RP beta komposisi RP alfa dari A. Nah, langkah pertama tadi pemisalannya ini itu akan didapat besar sudut dari APA triple aksen itu sama dengan B. Beta maksudnya. Dan PA itu akan sama dengan PA triple aksen. Jadi BA itu akan sama dengan BA triple aksen. Di sini titiknya B ya, tapi ini B. Gitu. Oke, lanjut. Itu didukung oleh definisi rotasi. Sama halnya dengan yang tadi, di sini dari pemisalan ini RP alfa dari A triple aksen itu sama dengan A 4 aksen. Maka besar sudut dari A triple aksen dan dari B 4 aksen itu sama dengan alfa ini. Dan PA triple aksen itu sama dengan PA 4 aksen. Itu didukung dengan definisi rotasi. Nah, dari langkah 4 dan 5, maaf ini dari 4 dan 5 ya. 4 dan 5, RP alfa komposisi RP beta dari A itu akan sama dengan A 4 aksen. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi, bisa disubstitusikan dan didapat juga A 4 aksen. Dengan itu, besar sudut dari A 4 aksen B, A itu sama dengan beta tambah alfa. Dan dari definisi rotasi juga, PA 4 aksen itu sama dengan PA. Oke. Nah, dari langkah 3 dan 6 tadi didapatkan bahwa RP beta komposisi RP alfa dari A itu sama dengan hasilnya dari RP alfa komposisikan dengan RP beta dari A. Maka teorema 6.3 ini terbukti. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.